Aduhai gerbang Pontong, alangkah malang nasibmu. Kepala hilang, tak sedap dipandang. Nak diganti, Datuk Indragiri meradang. Nak dibiarkan malu sekeliling badan. Kemana lagi kami nak mengadu? Jadi misteri 8 tahun lalu. Wahai Tuan Presiden bergelar Datuk Seri Setia Amanah Negara, coba kau dengarkan keluhan ini tentang gerbang Pontong di negeri kami. Ini bukanlah dongeng pengantar tidur, tapi ini fakta di negeri makmur, di kota pejuang dalam sejarah, bernama Indragiri Puak Narasinga. Tuan, tegurlah datuk kami yang bermulut besar bertutur kasar, tak paham syair dan seloka, tak paham mantra dan doa-doa, sering emosi dan sakit gigi, membuat anak kemenakan makan hati. Kami sebagai hamba dan wakil rakyat beberapa kali mencoba mengingatkan agar misteri gerbang Pontong diselesaikan. Karena konon beberapa tahun lalu ada pihak yang mengaku, tapi hingga kini gerbang tetaplah sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Safriadi, berazam.com. Itulah cuplikan puisi misteri Gerbang Pontong oleh Dodi Irawan SHI. Yang dibacakannya memperingati bulan bahasa, menyongsong Hari Pahlawan pada bulan November 2020. Dodi Irawan lahir di Batu Rizal 44 tahun yang lalu. Dia adalah politisi, tapi sekaligus penyair. Pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu masa bakti tahun 2019 sampai tahun 2024. Tapi 1 tahun sebelum ia mengakhiri masa tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, ia di-PAW-kan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, tepatnya pada bulan Juli tahun 2023. Semasa menjadi anggota DPRD, Dodi sempat menjadi ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, bahkan menjadi ketua DPC PKB Indragiri Hulu. Karirnya sebagai politisi tidak berhenti setelah ia di-PAW. Pemilihan umum legislatif 2024, Dodi kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Indragiri Hulu, Kuantan Sengingi. Dan ia terpilih. Pada tanggal 7 September 2024, Dodi diambil sumpah bersama dengan 64 anggota DPRD Provinsi lainnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Profesor Dr. Sahlan. Dodi Irawan di samping berjuang menyalurkan aspirasi masyarakat melalui 3 fungsi di DPRD, fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran atau budgeting, dan fungsi pengawasan atau controlling. Ia juga kerap mengaspirasikan kondisi objektif daerahnya melalui bait-bait puisi. Puisi misteri Gerbang Pontong adalah salah satu dari cara Dodi Irawan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Pergaulannya yang luas membuat politisi muda ini dikenal luas oleh masyarakat, baik di Indragiri Hulu maupun di Kuantan Sengingi. Penyair, politisi, ia juga menjadi penasehat dari Jaringan Media Cyber Indonesia, sebuah organisasi perusahaan pers yang membentuk karakter Dodi Irawan bergaul dengan dunia kewartawanan. Pada Pilkada serentak Kabupaten Indragiri Hulu, Dodi memiliki penilaian tersendiri
terhadap 3 bakal calon yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ketiga pasangan bakal calon itu adalah pertama Raja Haryono yang berpasangan dengan Elda Suhada. Duet ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Kedua, Rezita Mailani Yopi berpasangan dengan Soehardi, didukung oleh Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai P3, dan Partai Umat. Pasangan ketiga adalah Ade Agus Artanto yang berpasangan dengan Henry Zal, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Perindro, PDI Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional. Dodi Irawan berpendapat pertarungan antar ketiga pasang bakal calon ini akan berlangsung secara seru. Karena menurut Dodi, ketiga kekuatan pasang bakal calon memiliki akar basis massa yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Tapi tidak ada yang dominan. Seperti yang kita lihat misalnya pada pilkada di Kabupaten Pelalawan, pilkada Bengkalis, atau pilkada Kota Dumai. Dan ketiganya didukung oleh partai politik yang jumlah perolehan kursinya tidak jauh berbeda. Misalnya pasangan Raja Haryono bersama Elda Suhada memiliki 12 kursi. Pasangan Rezita Mailani Yopi bersama Soehardi didukung oleh partai politik yang memiliki 13 kursi di DPRD Inhu. Begitu juga dengan pasangan Ade Agus Artanto Henry Zal didukung oleh 15 kursi partai politik. Karena itu Dodi berpendapat pertarungan di Indragiri Hulu pada pilkada serentak tahun 2024 ini akan berlangsung secara bebas. Memang ada petahana Rezita Mailani Yopi, tapi petahana ini harus bekerja keras untuk mengalahkan dua pesaingnya yang sama-sama memiliki keunggulan yang berbeda. Bagaimana Dodi Irawan melihat kekuatan basis konstituen masing-masing bakal calon? Dan bagaimana pula geopolitik di Indragiri Hulu dikuasai oleh ketiga bakal calon? Kita ikuti ulasannya berikut ini. Terima kasih Pak Dr. Haji Sapriyadi. Hari ini kita jumpa di kedai kopi Wareh Pekanbaru membaca sekilas pilkada Indragiri Hulu. Dalam pandangan saya, hemat saya, pilkada di Indragiri Hulu hari ini ada 3 paslon. Pertama ada paslon incumbent, yaitu Ibu Rezita Mailani Yopi dengan Bang Haji Soehardi. Kemudian pasangan kedua ada Raja Haryono, ini adalah pensiunan dari Polri, Purnawirawan Polri, bersama pasangan dengan Elda Swanura, mantan Ketua DPRD Indragiri Hulu. Kemudian yang ketiga adalah Ade Agus Artanto, anggota DPRD Provinsi 2 periode hari ini, berpasangan dengan mantan Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Abang Insinyur Henry Zal. Saya membaca 3 peluang ini ya sama-sama mempunyai peluang lah ketiganya untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu. Incumbent tentunya mempunyai peluang karena macam manapun ya sama kita maklumi di mana-mana yang namanya incumbent sudah pernah memimpin OPD, memimpin perangkat desa, dinas dan segala macamnya. Tentu ini lebih dekat dengan masyarakat. Ini tantangan bagi pendatang baru yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu tentunya. Incumbent ini ya
akhir-akhir jabatan ini, walaupun terbilang singkat jabatannya 3,5 tahun, beliau dekat dengan masyarakat, sering turun kepada masyarakat dengan acara Irama Desa, belusukan dari desa ke desa. Bahkan saya lihat hari-hari ini sering melakukan senam massal di berbagai desa ataupun kecamatan-kecamatan yang ada di Indragiri Hulu. Ini akan menjadi pesaing yang perlu dibaca kekuatannya oleh dua pasangan lainnya. Begitu juga dengan wakil dari Ibu Rezita Meleniopi ini. Beliau adalah Bang Suardi, pernah memimpin Dinas Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian beliau juga pernah menjadi pimpinan Samsat Indragiri Hulu. Kemudian beliau ini juga istrinya adalah politikus Indragiri Hulu, Hajah Wisma Happy, juga pernah kalau nggak salah saya 2 periode di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, pernah mencalonkan dengan suara yang cukup signifikan di DPRD Provinsi Riau, cuman belum duduk. Artinya istrinya ini juga perlu kekuatannya dibaca, tentu akan menambah kekuatan daripada Ibu Rezita Meleniopi. Yang kedua pasangan adalah Brigjen Purnawirawan Raja Hriono dan Elda Swanura. Bagi pasangan dua yang lainnya, ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini Raja Hriono ini pernah menjadi Kapolsek di Pranap, artinya beliau orang Indragiri Hulu yang sudah melalang buana di luar, tentu mempunyai strategi ataupun pengalaman-pengalaman yang cukup di luar. Apalagi beliau ini merepresentasikan mempunyai gelar raja. Nah, ini bisa, kalau sekiranya Raja Hriono ini bisa mempersatukan suku Melayu atau representasi dari orang Indragiri Hulu, ini akan juga perlu menjadi kekuatan. Apalagi beliau, saya dengar berasal dari Kelayang, lama tinggal di Ermolek, pernah berdinas di Pranap. Ini itu akan menjadi tantangan bagi incumbent dan Bung Ade Agus Hartanto dengan Bang Sekda Henrizal. Kemudian wakil dari Raja Hriono ini ada Elda Swanura. Elda Swanura ini politikus muda Indragiri Hulu. Ini berasal dari Pranap. Elda Swanura ini perlu kita pertimbangkan juga sepak terjangnya. Walaupun hari ini dia berasal dari hanya satu dapil, tapi sepak terjangnya dia domisili di Ermolek. Ya, dia pernah memimpin DPRD Indragiri Hulu. Tentu setidak-tidaknya Elda Swanura ini hafal nama-nama desa yang ada di Indragiri Hulu, dekat dengan kades-kades, dekat dengan dinas, untuk paham dia pemetaan yang ada di Indragiri Hulu. Elda Swanura ini juga pernah punya pengalaman menjadi anggota DPRD di Tembilahan. Saya pikir sepak terjang Elda Swanura di Golkar ini perlu juga menjadi perhitungan kita, karena ini akan menjadi kekuatan bila bergabung dengan Raja Hriono. Apalagi dia tokoh milenial muda. Kemudian pasangan ketiga adalah Ade Agus Hartanto. Ade Agus Hartanto ini Pak Profesor, dia 2 periode dan terpilih kembali untuk periode yang ketiga. Ade Agus Hartanto ini ya berhasil memimpin partai. Dia adalah pimpinan partai politik di Indragiri Hulu dan juga sekretaris wilayah. PKB ini saya rasa juga dekat dengan Nahdlatul Ulama. Ya, Indragiri Hulu ini kan banyak ekstran, terutama pendukung-pendukung kita dari NU. NU Indragiri Hulu ini juga sarangnya Nahdiyin. Dan PKB ini hari ini 5 dapil di Indragiri Hulu, mereka dapat kursi semuanya untuk kabupaten. Artinya Ade Agus Hartanto ini juga punya jaringan yang kuat di masing-masing kecamatan ataupun dapil yang ada di Indragiri Hulu. Apalagi ini berpasangan bertandem langsung dengan Abdul Wahid. Abdul Wahid maju di DPR RI, Ade Agus Hartanto di milik kabupaten. Sedangkan Indragiri Hulu juga merupakan basis daripada basis kedua barangkali dari Abdul Wahid setelah Indragiri Hilir. Dan yang perlu kita umumlah rahasianya bahwa Abdul Somad juga dekat dengan Abdul Wahid. Barangkali tahun lalu juga mendukung PKS di Pilkada Indragiri Hulu. Kalau Abdul Somad juga mau turun di Kabupaten Indragiri Hulu, seperti pileg kemarin, Ade ini di endorse orang
AD ini dengan orang-orang PKB lainnya oleh Abdul Somad. Ya. Tokoh Abdul Somad itu ada juga tokoh panutan di Kabupaten Indragiri Hulu. Ini Ade Gus Hartanto ini tidak menutupi kemungkinan tiba-tiba suaranya juga bisa meledak. Apalagi wakilnya adalah saudaraku Henrizal. Henrizal ini mantan sekda Kabupaten Indragiri Hulu. Atuknya pegawai negeri. Tentu Bung Henrizal ini sebagai tokoh ketua umum IKKS, Ikatan Keluarga Kuantan Sengingi Indragiri Hulu, ya IKKS itu sendiri sudah menjadi kekuatan. Tambah lagi dengan kekuatan pegawai negeri yang selama ini dibina oleh Bang Henrizal. Kalau ini matching dan dimaksimalkan juga punya peluang sama untuk memenangkan pilkada. Kalau kita baca dari segi kekuatan partai politik, ya memang dari segi partai politik hari ini pasangan Ade Gus Hartanto dengan Henrizal ini kalau hitungan kursi di DPRD hari ini cukup kuat. Karena di situ ada PKB 5 kursi, kemudian ada PDIP 4 kursi, ada PAN 4 kursi, dan juga ada Perindo 2 kursi. Tapi walaupun demikian, bukan pasangan Elda Sohanura dengan Bang Raja Haryono tadi tidak punya kekuatan. Ini didukung oleh Golkar dan PKS. Golkar ini ya kita lihat juga solid di daerah-daerah, punya basis-basis tertentu juga. Yang orang masih, Indragiri Hulu itu masih panut, masih banyak yang menjadi pengikut Golkar itu. Asal pilihan Golkar, nah, ini insya Allah terutama ekstran ya. Nah, ini masih kuat pengikut-pengikut yang panutan terhadap Golkar ini. Apalagi PKS di segmen-segmen walaupun PKS di Indragiri Hulu ini suaranya menurun, tapi ya, di PKS ini perlu juga kita perhitungan. Di situ ada Rizal Zamzami, mantan calon pilkada kuat, runner up di tahun lalu, ya, duduk juga di provinsi hari ini, juga ada di PKS. Apalagi kalau Syarul Aidi, anggota DPR RI dari partai PKS, juga mau bantu turun gunung. Dia Syarul Aidi yang dapilnya Riau 2 ya. Syarul Aidi juga banyak dapat suara di Kabupaten Indragiri Hulu. Pokir-pokirnya juga ditaruhkan di Indragiri. Kemudian secara partai politik ya, kalau di pasangan Rajita ini juga mumpuni. Hari ini ketua DPRD partai pemenang di Indragiri Hulu adalah Partai Nasdem. Ya, di sini ada Bang Yopi. Bang Yopi yang notabene-nya adalah mantan Bupati Dua Periode, suami daripada Ibu Rajita. Di situ juga ada Bung Daniel. Bung Daniel ini anggota DPRD provinsi terpilih. Nah, dia punya kekuatan tersendiri. Saya pikir ketiganya mempunyai kekuatan yang sama di Pilkada Indragiri Hulu. Ya, tinggal Allah yang menentukan dan siapa yang lebih upayanya, usahanya. Harapan saya Indragiri Hulu ini siapapun yang akan menang tetaplah berpilkada damai, karena Indragiri Hulu adalah milik kita semua. Nantikan ulasan berikutnya tentang pilkada serentak di Kabupaten Indragiri Hulu di berazam.com. Kita bertemu kembali pada episode mendatang. Jangan lupa subscribe Berazam, like and share, nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.